Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar. Pengakuan mengejutkan seorang istri membuat gempar kantor polisi hingga warga di Kabupaten Jombang. Sebab wanita tersebut mendatangi kantor polisi dan mengakui perbuatannya telah membunuh suami. Atas pengakuan sang istri berinisial F, lantas dilakukan pengecekan ke tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan fakta mengejutkan bahwa suami bernama Lukman, 45, sudah tewas dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman ditemukan di rumah kontrakan yang ada di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau menyengat. Peristiwa ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial F datang ke kantor polisi dan mengaku telah menghabisi nyawa suaminya. Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan dan pengecekan ke rumah kontrakan tempat pasangan tersebut tinggal. Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, yang dihubungi oleh petugas dari Polsek Mojo Agung, mengaku terkejut atas laporan yang diterimanya. Saya ditelepon polisi soal dugaan pembunuhan. Setelah dicek, rumah memang dalam kondisi terkunci dari luar dan sepi, ucap Rojiun saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 25 Juni 2025. Namun begitu, saat petugas masuk ke dalam, mereka dibuat terperanjat dengan temuan jasad korban yang sudah tertutup dengan 2 lapis kasur dan selimut di kamar depan. Bau busuk yang menyengat pun menjadi pertanda jasad sudah cukup lama berada di lokasi. Kondisinya sudah rusak parah, jenazahnya diperkirakan sudah lebih dari 1 bulan, lanjut Rojiun. Tim medis bersama aparat akhirnya mengevakuasi jasad ke RSUD Jombang sekitar pukul 10.30 WIB untuk keperluan autopsi. Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara F, sang istri, diamankan untuk pemeriksaan intensif. Jenazah juga saat ini sudah berada di kamar mayat RSUD Jombang. Kronologi Fauziah istri Siri bunuh suaminya karena jadi korban KDRT di Jombang. Berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, nyawa seorang suami akhirnya melayang dari tangan sang istri Siri. Itulah yang dialami Lukman Hakim 45 tahun, warga desa Catagayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria itu tewas akibat dibunuh istri Sirinya, Fauziah Priyati Ningsih 47 tahun, warga desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kematian Lukman Hakim baru terungkap setelah lewat 40 hari. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengungkapkan kronologi dan motif pembunuhan tersebut. Fauziah tega membunuh suaminya dipicu rasa sakit hati akibat sering dipukul dan diperlakukan kasar. Diketahui, keduanya sudah menikah siri pada 2014, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019. Berawal dari hubungan tidak harmonis dan sering mendapatkan perlakuan kasar, sakit hati Fauziah kepada suaminya mencapai puncaknya. Pada 11 Mei 2025, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian. Rencana pembunuhan terhadap suaminya itu dilakukan Fauziah pada 13 Mei 2025, ia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Kemudian pada 14 Mei 2025, Lukman ambruk setelah meminum air yang telah tercampur dengan potasium yang dimasukkan oleh istri Sirinya. Dari dapur, Lukman kemudian dipindahkan ke dalam kamar oleh istri Sirinya dengan bantuan seseorang.
Setelah korban mengalami keracunan, pelaku menghubungi satu saksi untuk membantu memindahkan dari ruang dapur menuju ke kamar pertama, ungkap Margono di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025. Untuk memastikan kematian korban, pelaku memukul bagian belakang kepala serta menusuk bagian bawah dada suaminya. Jenazah korban kemudian ditutup dengan menggunakan selimut untuk menghalangi bau menyengat hingga keluar rumah. Margono mengungkapkan setelah membunuh suaminya, tersangka masih tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 7 hari. Selama seminggu tinggal bersama mayat suami sirinya, tersangka mengelabui para tetangga yang mencium bau menyengat sebagai bau bangkai tikus. Pelaku beralasan membeli racun tikus untuk menjebak tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah dan banyak tikus yang terjebak dan mati. Ketika bau menyengat muncul, tersangka akhirnya meninggalkan kontrakan tersebut dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Kesamben, ungkap Margono. Dikatakan Margono, setelah tinggal di rumah kerabatnya, tersangka sempat kembali ke rumah kontrakan lalu menjual perabot dan barang-barang yang berada di dalam rumah kontrakan. Selama tinggal di rumah keluarganya, pelaku masih sering datang ke rumah kontrakan untuk melihat situasi. Pada tanggal 17 Mei 2025 pelaku menjual semua perabotan, ungkap dia. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kedatangan tersangka ke Polres Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Di hadapan petugas, Fauziah yang merupakan istri siri dari Lukman mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025 dengan kombinasi racun, pukulan, dan tusukan. Berdasarkan laporan Fauziah, petugas melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati keduanya di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Di rumah tersebut ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan karena sudah meninggal lebih dari 40 hari. Mayat korban itu sendiri sudah membusuk karena ketika dihitung dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 25 Juni itu kurang lebih 42 hari, ungkap Margono. Margono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi serta keterangan pelaku dan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu di bagian belakang kepala, serta tusukan benda tajam di bawah dada. Fauziah kini ditahan dan ditetapkan tersangka. Ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hukuman mati, hingga penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fauziah Priyati Ningsih binti Abdul Raji, 47, warga Dusun Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jatim, menghabisi nyawa suami sirinya Lukman Hakim, 44. Terkuak fakta terbaru, ternyata Fauziah sempat minta bantuan anak buah atau karyawan korban, sampai harus berbohong agar aksinya tak terendus. Lukman sendiri diketahui bekerja sebagai pengusaha mebel di Desa Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Lukman ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman terungkap setelah Fauziah menyerahkan diri ke pihak kepolisian, setelah sempat menutupi aksi pembunuhannya hampir 42 hari. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhender, saat konferensi pers di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025, menyebut jika Fauziah sempat menelepon salah satu karyawan Lukman untuk meminta bantuan. Fauziah meminta bantuan karyawan tersebut bukan untuk menghabisi Lukman, melainkan meminta bantuan untuk mengangkat dan memindahkan korban ke kamar setelah Fauziah melancarkan aksinya. Bahkan, Fauziah berbohong ke karyawan, agar aksinya tidak terendus. Ia mengaku ke karyawan tersebut jika Lukman mabuk dan harus diangkut ke kamar. Satu orang yang dimintai tolong oleh terlapor mengangkat korban ke kamar setelah diracun statusnya sebagai saksi. Jadi, saksi, karyawan, ini ditelepon oleh terlapor. Terlapor hanya diminta untuk membantu memindahkan korban, ucap AKP Margono. Setelah aksinya meracun Lukman, terjadi reaksi terhadap Lukman. Kemudian terlapor menelepon saksi. Setelah saksi datang ke rumah kontrakan, terlapor dibantu oleh saksi untuk memindahkan korban ke kamar. Saat saksi membantu terlapor memindahkan korban, korban masih bernyawa. Sehingga, alasan terlapor kepada saksi, bahwa korban mabuk. Saat itu tidak ada rasa curiga dalam benak saksi tersebut. Kemudian saksi pulang, disitulah terlapor melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, ungkap Margono. Kekerasan terhadap korban ini, juga dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban. Penyebab kematian kepada korban, karena terdapat pukulan yang sangat keras di belakang kepala itu, terbukti ada pendarahan dan juga tusukan di bawah dada sebanyak 2 kali, beber Margono. Sementara,
Untuk kandungan racun di dalam tubuh korban, pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium forensik, Lab 4. Untuk hasil Lab 4 dari kandungan racun dalam tubuh, masih kami lakukan pengujian laboratorium, mungkin kurang lebih 3 hari keluar baru, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar. Pengakuan mengejutkan seorang istri membuat gempar kantor polisi hingga warga di Kabupaten Jombang. Sebab wanita tersebut mendatangi kantor polisi dan mengakui perbuatannya telah membunuh suami. Atas pengakuan sang istri berinisial F, lantas dilakukan pengecekan ke tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan fakta mengejutkan bahwa suami bernama Lukman, 45, sudah tewas dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman ditemukan di rumah kontrakan yang ada di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau menyengat. Peristiwa ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial F datang ke kantor polisi dan mengaku telah menghabisi nyawa suaminya. Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan dan pengecekan ke rumah kontrakan tempat pasangan tersebut tinggal. Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, yang dihubungi oleh petugas dari Polsek Mojo Agung, mengaku terkejut atas laporan yang diterimanya. Saya ditelepon polisi soal dugaan pembunuhan. Setelah dicek, rumah memang dalam kondisi terkunci dari luar dan sepi, ucap Rojiun saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 25 Juni 2025. Namun begitu, saat petugas masuk ke dalam, mereka dibuat terperanjat dengan temuan jasad korban yang sudah tertutup dengan 2 lapis kasur dan selimut di kamar depan. Bau busuk yang menyengat pun menjadi pertanda jasad sudah cukup lama berada di lokasi. Kondisinya sudah rusak parah, jenazahnya diperkirakan sudah lebih dari 1 bulan, lanjut Rojiun. Tim medis bersama aparat akhirnya mengevakuasi jasad ke RSUD Jombang sekitar pukul 10.30 WIB untuk keperluan autopsi. Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara F, sang istri, diamankan untuk pemeriksaan intensif. Jenazah juga saat ini sudah berada di kamar mayat RSUD Jombang. Kronologi Fauziah istri Siri bunuh suaminya karena jadi korban KDRT di Jombang. Berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, nyawa seorang suami akhirnya melayang dari tangan sang istri Siri. Itulah yang dialami Lukman Hakim 45 tahun, warga desa Catagayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria itu tewas akibat dibunuh istri Sirinya, Fauziah Priyati Ningsih 47 tahun, warga desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kematian Lukman Hakim baru terungkap setelah lewat 40 hari. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengungkapkan kronologi dan motif pembunuhan tersebut. Fauziah tega membunuh suaminya dipicu rasa sakit hati akibat sering dipukul dan diperlakukan kasar. Diketahui, keduanya sudah menikah siri pada 2014, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019. Berawal dari hubungan tidak harmonis dan sering mendapatkan perlakuan kasar, sakit hati Fauziah kepada suaminya mencapai puncaknya. Pada 11 Mei 2025, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian.
Rencana pembunuhan terhadap suaminya itu dilakukan Fauziah pada 13 Mei 2025, ia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Kemudian pada 14 Mei 2025, Lukman ambruk setelah meminum air yang telah tercampur dengan potasium yang dimasukkan oleh istri sirinya. Dari dapur, Lukman kemudian dipindahkan ke dalam kamar oleh istri sirinya dengan bantuan seseorang. Setelah korban mengalami keracunan, pelaku menghubungi satu saksi untuk membantu memindahkan dari ruang dapur menuju ke kamar pertama, ungkap Margono di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025. Untuk memastikan kematian korban, pelaku memukul bagian belakang kepala serta menusuk bagian bawah dada suaminya. Jenazah korban kemudian ditutup dengan menggunakan selimut untuk menghalangi bau menyengat hingga keluar rumah. Margono mengungkapkan setelah membunuh suaminya, tersangka masih tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 7 hari. Selama seminggu tinggal bersama mayat suami sirinya, tersangka mengelabui para tetangga yang mencium bau menyengat sebagai bau bangkai tikus. Pelaku beralasan membeli racun tikus untuk menjebak tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah dan banyak tikus yang terjebak dan mati. Ketika bau menyengat muncul, tersangka akhirnya meninggalkan kontrakan tersebut dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Kesamben, ungkap Margono. Dikatakan Margono, setelah tinggal di rumah kerabatnya, tersangka sempat kembali ke rumah kontrakan lalu menjual perabot dan barang-barang yang berada di dalam rumah kontrakan. Selama tinggal di rumah keluarganya, pelaku masih sering datang ke rumah kontrakan untuk melihat situasi. Pada tanggal 17 Mei 2025 pelaku menjual semua perabotan, ungkap dia. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kedatangan tersangka ke Polres Jombang, Rabu, 25 Juni 2025 pagi. Di hadapan petugas, Fauziah yang merupakan istri siri dari Lukman mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025 dengan kombinasi racun, pukulan, dan tusukan. Berdasarkan laporan Fauziah, petugas melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati keduanya di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Di rumah tersebut ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan karena sudah meninggal lebih dari 40 hari. Mayat korban itu sendiri sudah membusuk karena ketika dihitung dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 25 Juni itu kurang lebih 42 hari, ungkap Margono. Margono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi serta keterangan pelaku dan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu di bagian belakang kepala, serta tusukan benda tajam di bawah dada. Fauziah kini ditahan dan ditetapkan tersangka. Ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hukuman mati, hingga penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fauziah Priyati Ningsih binti Abdul Raji, 47, warga Dusun Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jatim, menghabisi nyawa suami sirinya Lukman Hakim, 44. Terkuak fakta terbaru, ternyata Fauziah sempat minta bantuan anak buah atau karyawan korban, sampai harus berbohong agar aksinya tak terendus. Lukman sendiri diketahui bekerja sebagai pengusaha mebel di Desa Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Lukman ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman terungkap setelah Fauziah menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah sempat menutupi aksi pembunuhannya hampir 42 hari. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhender, saat konferensi pers di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025, menyebut jika Fauziah sempat menelepon salah satu karyawan Lukman untuk meminta bantuan. Fauziah meminta bantuan karyawan tersebut bukan untuk menghabisi Lukman, melainkan meminta bantuan untuk mengangkat dan memindahkan korban ke kamar setelah Fauziah melancarkan aksinya. Bahkan, Fauziah berbohong ke karyawan agar aksinya tidak terendus. Ia mengaku ke karyawan tersebut jika Lukman mabuk dan harus diangkut ke kamar. Satu orang yang dimintai tolong oleh terlapor mengangkat korban ke kamar setelah diracun statusnya sebagai saksi. Jadi, saksi, karyawan, ini ditelepon oleh terlapor. Terlapor hanya diminta untuk membantu memindahkan korban, ucap AKP Margono. Setelah aksinya meracun Lukman, terjadi reaksi terhadap Lukman. Kemudian terlapor menelepon saksi. Setelah saksi datang ke rumah kontrakan, terlapor dibantu oleh saksi untuk memindahkan korban ke kamar. Saat saksi membantu terlapor memindahkan korban, korban masih bernyawa. Sehingga, alasan terlapor kepada saksi, bahwa korban mabuk. Saat itu tidak ada rasa curiga dalam benak saksi tersebut. Kemudian saksi pulang,
Disitulah terlapor melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, ungkap Margono. Kekerasan terhadap korban ini juga dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban. Penyebab kematian kepada korban, karena terdapat pukulan yang sangat keras di belakang kepala itu, terbukti ada pendarahan dan juga tusukan di bawah dada sebanyak 2 kali, beber Margono. Sementara, untuk kandungan racun di dalam tubuh korban, pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium forensik, Lab 4. Untuk hasil Lab 4 dari kandungan racun dalam tubuh, masih kami lakukan pengujian laboratorium, mungkin kurang lebih 3 hari keluar baru, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar. Pengakuan mengejutkan seorang istri membuat gempar kantor polisi hingga warga di Kabupaten Jombang. Sebab wanita tersebut mendatangi kantor polisi dan mengakui perbuatannya telah membunuh suami. Atas pengakuan sang istri berinisial F, lantas dilakukan pengecekan ke tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan fakta mengejutkan bahwa suami bernama Lukman, 45, sudah tewas dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman ditemukan di rumah kontrakan yang ada di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau menyengat. Peristiwa ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial F datang ke kantor polisi dan mengaku telah menghabisi nyawa suaminya. Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan dan pengecekan ke rumah kontrakan tempat pasangan tersebut tinggal. Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, yang dihubungi oleh petugas dari Polsek Mojo Agung, mengaku terkejut atas laporan yang diterimanya. Saya ditelepon polisi soal dugaan pembunuhan. Setelah dicek, rumah memang dalam kondisi terkunci dari luar dan sepi, ucap Rojiun saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 25 Juni 2025. Namun begitu, saat petugas masuk ke dalam, mereka dibuat terperanjat dengan temuan jasad korban yang sudah tertutup dengan 2 lapis kasur dan selimut di kamar depan. Bau busuk yang menyengat pun menjadi pertanda jasad sudah cukup lama berada di lokasi. Kondisinya sudah rusak parah, jenazahnya diperkirakan sudah lebih dari 1 bulan, lanjut Rojiun. Tim medis bersama aparat akhirnya mengevakuasi jasad ke RSUD Jombang sekitar pukul 10.30 WIB untuk keperluan autopsi. Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara F, sang istri, diamankan untuk pemeriksaan intensif. Jenazah juga saat ini sudah berada di kamar mayat RSUD Jombang. Kronologi Fauziah istri Siri bunuh suaminya karena jadi korban KDRT di Jombang. Berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, nyawa seorang suami akhirnya melayang dari tangan sang istri Siri. Itulah yang dialami Lukman Hakim 45 tahun, warga desa Catagayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria itu tewas akibat dibunuh istri Sirinya, Fauziah Priyati Ningsih 47 tahun, warga desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kematian Lukman Hakim baru terungkap setelah lewat 40 hari. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengungkapkan kronologi dan motif pembunuhan tersebut. Fauziah tega membunuh suaminya dipicu rasa sakit hati akibat sering dipukul dan diperlakukan kasar.
Diketahui, keduanya sudah menikah siri pada 2014, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019. Berawal dari hubungan tidak harmonis dan sering mendapatkan perlakuan kasar, sakit hati Fauziah kepada suaminya mencapai puncaknya. Pada 11 Mei 2025, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian. Rencana pembunuhan terhadap suaminya itu dilakukan Fauziah pada 13 Mei 2025, ia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Kemudian pada 14 Mei 2025, Lukman ambruk setelah meminum air yang telah tercampur dengan potasium yang dimasukkan oleh istri sirinya. Dari dapur, Lukman kemudian dipindahkan ke dalam kamar oleh istri sirinya dengan bantuan seseorang. Setelah korban mengalami keracunan, pelaku menghubungi satu saksi untuk membantu memindahkan dari ruang dapur menuju ke kamar pertama, ungkap Margono di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025. Untuk memastikan kematian korban, pelaku memukul bagian belakang kepala serta menusuk bagian bawah dada suaminya. Jenazah korban kemudian ditutup dengan menggunakan selimut untuk menghalangi bau menyengat hingga keluar rumah. Margono mengungkapkan setelah membunuh suaminya, tersangka masih tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 7 hari. Selama seminggu tinggal bersama mayat suami sirinya, tersangka mengelabui para tetangga yang mencium bau menyengat sebagai bau bangkai tikus. Pelaku beralasan membeli racun tikus untuk menjebak tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah dan banyak tikus yang terjebak dan mati. Ketika bau menyengat muncul, tersangka akhirnya meninggalkan kontrakan tersebut dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Kesamben, ungkap Margono. Dikatakan Margono, setelah tinggal di rumah kerabatnya, tersangka sempat kembali ke rumah kontrakan lalu menjual perabot dan barang-barang yang berada di dalam rumah kontrakan. Selama tinggal di rumah keluarganya, pelaku masih sering datang ke rumah kontrakan untuk melihat situasi. Pada tanggal 17 Mei 2025 pelaku menjual semua perabotan, ungkap dia. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kedatangan tersangka ke Polres Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Di hadapan petugas, Fauziah yang merupakan istri siri dari Lukman mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025 dengan kombinasi racun, pukulan, dan tusukan. Berdasarkan laporan Fauziah, petugas melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati keduanya di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Di rumah tersebut ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan karena sudah meninggal lebih dari 40 hari. Mayat korban itu sendiri sudah membusuk karena ketika dihitung dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 25 Juni itu kurang lebih 42 hari, ungkap Margono. Margono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi serta keterangan pelaku dan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu di bagian belakang kepala, serta tusukan benda tajam di bawah dada. Fauziah kini ditahan dan ditetapkan tersangka. Ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hukuman mati, hingga penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fauziah Priyati Ningsih binti Abdul Raji, 47, warga Dusun Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jatim, menghabisi nyawa suami sirinya Lukman Hakim, 44. Terkuak fakta terbaru, ternyata Fauziah sempat minta bantuan anak buah atau karyawan korban, sampai harus berbohong agar aksinya tak terendus. Lukman sendiri diketahui bekerja sebagai pengusaha mebel di Desa Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Lukman ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman terungkap setelah Fauziah menyerahkan diri ke pihak kepolisian, setelah sempat menutupi aksi pembunuhannya hampir 42 hari. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhender, saat konferensi pers di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025, menyebut jika Fauziah sempat menelepon salah satu karyawan Lukman untuk meminta bantuan. Fauziah meminta bantuan karyawan tersebut bukan untuk menghabisi Lukman, melainkan meminta bantuan untuk mengangkat dan memindahkan korban ke kamar setelah Fauziah melancarkan aksinya. Bahkan, Fauziah berbohong ke karyawan, agar aksinya tidak terendus. Ia mengaku ke karyawan tersebut jika Lukman mabuk dan harus diangkut ke kamar. Satu orang yang dimintai tolong oleh terlapor mengangkat korban ke kamar setelah diracun statusnya sebagai saksi. Jadi, saksi, karyawan, ini ditelepon oleh terlapor. Terlapor hanya diminta untuk membantu memindahkan korban, ucap AKP Margono. Setelah aksinya meracun Lukman, terjadi reaksi terhadap Lukman. Kemudian terlapor menelepon saksi.
Setelah saksi datang ke rumah kontrakan, terlapor dibantu oleh saksi untuk memindahkan korban ke kamar. Saat saksi membantu terlapor memindahkan korban, korban masih bernyawa. Sehingga, alasan terlapor kepada saksi, bahwa korban mabuk. Saat itu tidak ada rasa curiga dalam benak saksi tersebut. Kemudian saksi pulang, disitulah terlapor melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, ungkap Margono. Kekerasan terhadap korban ini juga dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban. Penyebab kematian kepada korban, karena terdapat pukulan yang sangat keras di belakang kepala itu, terbukti ada pendarahan dan juga tusukan di bawah dada sebanyak 2 kali, beber Margono. Sementara, untuk kandungan racun di dalam tubuh korban, pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Untuk hasil Lab4 dari kandungan racun dalam tubuh, masih kami lakukan pengujian laboratorium, mungkin kurang lebih 3 hari keluar baru, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar. Pengakuan mengejutkan seorang istri membuat gempar kantor polisi hingga warga di Kabupaten Jombang. Sebab wanita tersebut mendatangi kantor polisi dan mengakui perbuatannya telah membunuh suami. Atas pengakuan sang istri berinisial F, lantas dilakukan pengecekan ke tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan fakta mengejutkan bahwa suami bernama Lukman, 45, sudah tewas dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman ditemukan di rumah kontrakan yang ada di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau menyengat. Peristiwa ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial F datang ke kantor polisi dan mengaku telah menghabisi nyawa suaminya. Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan dan pengecekan ke rumah kontrakan tempat pasangan tersebut tinggal. Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, yang dihubungi oleh petugas dari Polsek Mojo Agung, mengaku terkejut atas laporan yang diterimanya. Saya ditelepon polisi soal dugaan pembunuhan. Setelah dicek, rumah memang dalam kondisi terkunci dari luar dan sepi, ucap Rojiun saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 25 Juni 2025. Namun begitu, saat petugas masuk ke dalam, mereka dibuat terperanjat dengan temuan jasad korban yang sudah tertutup dengan 2 lapis kasur dan selimut di kamar depan. Bau busuk yang menyengat pun menjadi pertanda jasad sudah cukup lama berada di lokasi. Kondisinya sudah rusak parah, jenazahnya diperkirakan sudah lebih dari 1 bulan, lanjut Rojiun. Tim medis bersama aparat akhirnya mengevakuasi jasad ke RSUD Jombang sekitar pukul 10.30 WIB untuk keperluan autopsi. Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara F, sang istri, diamankan untuk pemeriksaan intensif. Jenazah juga saat ini sudah berada di kamar mayat RSUD Jombang. Kronologi Fauziah istri Siri bunuh suaminya karena jadi korban KDRT di Jombang. Berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, nyawa seorang suami akhirnya melayang dari tangan sang istri Siri. Itulah yang dialami Lukman Hakim 45 tahun, warga desa Catagayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria itu tewas akibat dibunuh istri Sirinya, Fauziah Priyati Ningsih 47 tahun, warga desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kematian Lukman Hakim baru terungkap setelah lewat 40 hari.
Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengungkapkan kronologi dan motif pembunuhan tersebut. Fauziah tega membunuh suaminya dipicu rasa sakit hati akibat sering dipukul dan diperlakukan kasar. Diketahui, keduanya sudah menikah siri pada 2014, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019. Berawal dari hubungan tidak harmonis dan sering mendapatkan perlakuan kasar, sakit hati Fauziah kepada suaminya mencapai puncaknya. Pada 11 Mei 2025, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian. Rencana pembunuhan terhadap suaminya itu dilakukan Fauziah pada 13 Mei 2025, ia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Kemudian pada 14 Mei 2025, Lukman ambruk setelah meminum air yang telah tercampur dengan potasium yang dimasukkan oleh istri sirinya. Dari dapur, Lukman kemudian dipindahkan ke dalam kamar oleh istri sirinya dengan bantuan seseorang. Setelah korban mengalami keracunan, pelaku menghubungi satu saksi untuk membantu memindahkan dari ruang dapur menuju ke kamar pertama, ungkap Margono di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025. Untuk memastikan kematian korban, pelaku memukul bagian belakang kepala serta menusuk bagian bawah dada suaminya. Jenazah korban kemudian ditutup dengan menggunakan selimut untuk menghalangi bau menyengat hingga keluar rumah. Margono mengungkapkan setelah membunuh suaminya, tersangka masih tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 7 hari. Selama seminggu tinggal bersama mayat suami sirinya, tersangka mengelabui para tetangga yang mencium bau menyengat sebagai bau bangkai tikus. Pelaku beralasan membeli racun tikus untuk menjebak tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah dan banyak tikus yang terjebak dan mati. Ketika bau menyengat muncul, tersangka akhirnya meninggalkan kontrakan tersebut dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Kesamben, ungkap Margono. Dikatakan Margono, setelah tinggal di rumah kerabatnya, tersangka sempat kembali ke rumah kontrakan lalu menjual perabot dan barang-barang yang berada di dalam rumah kontrakan. Selama tinggal di rumah keluarganya, pelaku masih sering datang ke rumah kontrakan untuk melihat situasi. Pada tanggal 17 Mei 2025 pelaku menjual semua perabotan, ungkap dia. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kedatangan tersangka ke Polres Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Di hadapan petugas, Fauziah yang merupakan istri siri dari Lukman mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025 dengan kombinasi racun, pukulan, dan tusukan. Berdasarkan laporan Fauziah, petugas melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati keduanya di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang. Di rumah tersebut ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan karena sudah meninggal lebih dari 40 hari. Mayat korban itu sendiri sudah membusuk karena ketika dihitung dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 25 Juni itu kurang lebih 42 hari, ungkap Margono. Margono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi serta keterangan pelaku dan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu di bagian belakang kepala, serta tusukan benda tajam di bawah dada. Fauziah kini ditahan dan ditetapkan tersangka. Ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hukuman mati, hingga penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fauziah Priyati Ningsih binti Abdul Raji, 47, warga Dusun Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jatim, menghabisi nyawa suami sirinya Lukman Hakim, 44. Terkuak fakta terbaru, ternyata Fauziah sempat minta bantuan anak buah atau karyawan korban, sampai harus berbohong agar aksinya tak terendus. Lukman sendiri diketahui bekerja sebagai pengusaha mebel di Desa Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Lukman ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman terungkap setelah Fauziah menyerahkan diri ke pihak kepolisian, setelah sempat menutupi aksi pembunuhannya hampir 42 hari. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, saat konferensi pers di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025, menyebut jika Fauziah sempat menelepon salah satu karyawan Lukman untuk meminta bantuan. Fauziah meminta bantuan karyawan tersebut bukan untuk menghabisi Lukman, melainkan meminta bantuan untuk mengangkat dan memindahkan korban ke kamar setelah Fauziah melancarkan aksinya. Bahkan, Fauziah berbohong ke karyawan, agar aksinya tidak terendus. Ia mengaku ke karyawan tersebut jika Lukman mabuk dan harus diangkut ke kamar.
Satu orang yang dimintai tolong oleh terlapor mengangkat korban ke kamar setelah diracun statusnya sebagai saksi. Jadi, saksi, karyawan, ini ditelepon oleh terlapor. Terlapor hanya diminta untuk membantu memindahkan korban, ucap AKP Margono. Setelah aksinya meracun Lukman, terjadi reaksi terhadap Lukman. Kemudian terlapor menelepon saksi. Setelah saksi datang ke rumah kontrakan, terlapor dibantu oleh saksi untuk memindahkan korban ke kamar. Saat saksi membantu terlapor memindahkan korban, korban masih bernyawa. Sehingga, alasan terlapor kepada saksi, bahwa korban mabuk. Saat itu tidak ada rasa curiga dalam benak saksi tersebut. Kemudian saksi pulang, disitulah terlapor melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, ungkap Margono. Kekerasan terhadap korban ini, juga dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban. Penyebab kematian kepada korban, karena terdapat pukulan yang sangat keras di belakang kepala itu, terbukti ada pendarahan dan juga tusukan di bawah dada sebanyak 2 kali, beber Margono. Sementara, untuk kandungan racun di dalam tubuh korban, pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Untuk hasil Lab4 dari kandungan racun dalam tubuh, masih kami lakukan pengujian laboratorium, mungkin kurang lebih 3 hari keluar baru, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar. Pengakuan mengejutkan seorang istri membuat gempar kantor polisi hingga warga di Kabupaten Jombang. Sebab wanita tersebut mendatangi kantor polisi dan mengakui perbuatannya telah membunuh suami. Atas pengakuan sang istri berinisial F, lantas dilakukan pengecekan ke tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan fakta mengejutkan bahwa suami bernama Lukman, 45, sudah tewas dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman ditemukan di rumah kontrakan yang ada di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau menyengat. Peristiwa ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial F datang ke kantor polisi dan mengaku telah menghabisi nyawa suaminya. Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan dan pengecekan ke rumah kontrakan tempat pasangan tersebut tinggal. Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, yang dihubungi oleh petugas dari Polsek Mojo Agung, mengaku terkejut atas laporan yang diterimanya. Saya ditelepon polisi soal dugaan pembunuhan. Setelah dicek, rumah memang dalam kondisi terkunci dari luar dan sepi, ucap Rojiun saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 25 Juni 2025. Namun begitu, saat petugas masuk ke dalam, mereka dibuat terperanjat dengan temuan jasad korban yang sudah tertutup dengan 2 lapis kasur dan selimut di kamar depan. Bau busuk yang menyengat pun menjadi pertanda jasad sudah cukup lama berada di lokasi. Kondisinya sudah rusak parah, jenazahnya diperkirakan sudah lebih dari 1 bulan, lanjut Rojiun. Tim medis bersama aparat akhirnya mengevakuasi jasad ke RSUD Jombang sekitar pukul 10.30 WIB untuk keperluan autopsi. Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara F, sang istri, diamankan untuk pemeriksaan intensif. Jenazah juga saat ini sudah berada di kamar mayat RSUD Jombang. Kronologi Fauziah istri Siri bunuh suaminya karena jadi korban KDRT di Jombang.
Berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, nyawa seorang suami akhirnya melayang dari tangan sang istri siri. Itulah yang dialami Lukman Hakim 45 tahun, warga desa Catagayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria itu tewas akibat dibunuh istri sirinya, Fauziah Priyati Ningsih 47 tahun, warga desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kematian Lukman Hakim baru terungkap setelah lewat 40 hari. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengungkapkan kronologi dan motif pembunuhan tersebut. Fauziah tega membunuh suaminya dipicu rasa sakit hati akibat sering dipukul dan diperlakukan kasar. Diketahui, keduanya sudah menikah siri pada 2014, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019. Berawal dari hubungan tidak harmonis dan sering mendapatkan perlakuan kasar, sakit hati Fauziah kepada suaminya mencapai puncaknya. Pada 11 Mei 2025, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian. Rencana pembunuhan terhadap suaminya itu dilakukan Fauziah pada 13 Mei 2025, ia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Kemudian pada 14 Mei 2025, Lukman ambruk setelah meminum air yang telah tercampur dengan potasium yang dimasukkan oleh istri sirinya. Dari dapur, Lukman kemudian dipindahkan ke dalam kamar oleh istri sirinya dengan bantuan seseorang. Setelah korban mengalami keracunan, pelaku menghubungi satu saksi untuk membantu memindahkan dari ruang dapur menuju ke kamar pertama, ungkap Margono di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025. Untuk memastikan kematian korban, pelaku memukul bagian belakang kepala serta menusuk bagian bawah dada suaminya. Jenazah korban kemudian ditutup dengan menggunakan selimut untuk menghalangi bau menyengat hingga keluar rumah. Margono mengungkapkan setelah membunuh suaminya, tersangka masih tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 7 hari. Selama seminggu tinggal bersama mayat suami sirinya, tersangka mengelabui para tetangga yang mencium bau menyengat sebagai bau bangkai tikus. Pelaku beralasan membeli racun tikus untuk menjebak tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah dan banyak tikus yang terjebak dan mati. Ketika bau menyengat muncul, tersangka akhirnya meninggalkan kontrakan tersebut dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Kesamben, ungkap Margono. Dikatakan Margono, setelah tinggal di rumah kerabatnya, tersangka sempat kembali ke rumah kontrakan lalu menjual perabot dan barang-barang yang berada di dalam rumah kontrakan. Selama tinggal di rumah keluarganya, pelaku masih sering datang ke rumah kontrakan untuk melihat situasi. Pada tanggal 17 Mei 2025 pelaku menjual semua perabotan, ungkap dia. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kedatangan tersangka ke Polres Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Di hadapan petugas, Fauziah yang merupakan istri siri dari Lukman mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025 dengan kombinasi racun, pukulan, dan tusukan. Berdasarkan laporan Fauziah, petugas melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati keduanya di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang. Di rumah tersebut ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan karena sudah meninggal lebih dari 40 hari. Mayat korban itu sendiri sudah membusuk karena ketika dihitung dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 25 Juni itu kurang lebih 42 hari, ungkap Margono. Margono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi serta keterangan pelaku dan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu di bagian belakang kepala, serta tusukan benda tajam di bawah dada. Fauziah kini ditahan dan ditetapkan tersangka, ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hukuman mati, hingga penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fauziah Priyati Ningsih binti Abdul Raji, 47, warga Dusun Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jatim, menghabisi nyawa suami sirinya Lukman Hakim, 44. Terkuak fakta terbaru, ternyata Fauziah sempat minta bantuan anak buah atau karyawan korban, sampai harus berbohong agar aksinya tak terendus. Lukman sendiri diketahui bekerja sebagai pengusaha mebel di Desa Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Lukman ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Dusun Karang Tengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman terungkap setelah Fauziah menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah sempat menutupi aksi pembunuhannya hampir 42 hari. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, saat konferensi pers di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025,
menyebut jika Fauziah sempat menelepon salah satu karyawan Lukman untuk meminta bantuan. Fauziah meminta bantuan karyawan tersebut bukan untuk menghabisi Lukman, melainkan meminta bantuan untuk mengangkat dan memindahkan korban ke kamar setelah Fauziah melancarkan aksinya. Bahkan, Fauziah berbohong ke karyawan agar aksinya tidak terendus. Ia mengaku ke karyawan tersebut jika Lukman mabuk dan harus diangkut ke kamar. Satu orang yang dimintai tolong oleh terlapor mengangkat korban ke kamar setelah diracun statusnya sebagai saksi. Jadi, saksi, karyawan, ini ditelepon oleh terlapor. Terlapor hanya diminta untuk membantu memindahkan korban, ucap AKP Margono. Setelah aksinya meracun Lukman, terjadi reaksi terhadap Lukman. Kemudian terlapor menelepon saksi. Setelah saksi datang ke rumah kontrakan, terlapor dibantu oleh saksi untuk memindahkan korban ke kamar. Saat saksi membantu terlapor memindahkan korban, korban masih bernyawa. Sehingga, alasan terlapor kepada saksi, bahwa korban mabuk. Saat itu tidak ada rasa curiga dalam benak saksi tersebut. Kemudian saksi pulang, disitulah terlapor melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, ungkap Margono. Kekerasan terhadap korban ini juga dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban. Penyebab kematian kepada korban, karena terdapat pukulan yang sangat keras di belakang kepala itu, terbukti ada pendarahan dan juga tusukan di bawah dada sebanyak 2 kali, beber Margono. Sementara, untuk kandungan racun di dalam tubuh korban, pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium forensik, Lab 4. Untuk hasil Lab 4 dari kandungan racun dalam tubuh, masih kami lakukan pengujian laboratorium, mungkin kurang lebih 3 hari keluar baru, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar. Pengakuan mengejutkan seorang istri membuat gempar kantor polisi hingga warga di Kabupaten Jombang. Sebab wanita tersebut mendatangi kantor polisi dan mengakui perbuatannya telah membunuh suami. Atas pengakuan sang istri berinisial F, lantas dilakukan pengecekan ke tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan fakta mengejutkan bahwa suami bernama Lukman, 45, sudah tewas dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman ditemukan di rumah kontrakan yang ada di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau menyengat. Peristiwa ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial F datang ke kantor polisi dan mengaku telah menghabisi nyawa suaminya. Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan dan pengecekan ke rumah kontrakan tempat pasangan tersebut tinggal. Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, yang dihubungi oleh petugas dari Polsek Mojo Agung, mengaku terkejut atas laporan yang diterimanya. Saya ditelepon polisi soal dugaan pembunuhan. Setelah dicek, rumah memang dalam kondisi terkunci dari luar dan sepi, ucap Rojiun saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 25 Juni 2025. Namun begitu, saat petugas masuk ke dalam, mereka dibuat terperanjat dengan temuan jasad korban yang sudah tertutup dengan 2 lapis kasur dan selimut di kamar depan. Bau busuk yang menyengat pun menjadi pertanda jasad sudah cukup lama berada di lokasi. Kondisinya sudah rusak parah, jenazahnya diperkirakan sudah lebih dari 1 bulan, lanjut Rojiun. Tim medis bersama aparat akhirnya mengevakuasi jasad ke RSUD Jombang sekitar pukul 10.30 WIB untuk keperluan autopsi. Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara F, sang istri, diamankan untuk pemeriksaan intensif. Jenazah juga saat ini sudah berada di kamar mayat RSUD Jombang.
Kronologi Fauziah istri Siri bunuh suaminya karena jadi korban KDRT di Jombang. Berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, nyawa seorang suami akhirnya melayang dari tangan sang istri Siri. Itulah yang dialami Lukman Hakim 45 tahun, warga desa Catagayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria itu tewas akibat dibunuh istri Sirinya, Fauziah Priyati Ningsih 47 tahun, warga desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kematian Lukman Hakim baru terungkap setelah lewat 40 hari. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengungkapkan kronologi dan motif pembunuhan tersebut. Fauziah tega membunuh suaminya dipicu rasa sakit hati akibat sering dipukul dan diperlakukan kasar. Diketahui, keduanya sudah menikah siri pada 2014, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019. Berawal dari hubungan tidak harmonis dan sering mendapatkan perlakuan kasar, sakit hati Fauziah kepada suaminya mencapai puncaknya. Pada 11 Mei 2025, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian. Rencana pembunuhan terhadap suaminya itu dilakukan Fauziah pada 13 Mei 2025, ia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Kemudian pada 14 Mei 2025, Lukman ambruk setelah meminum air yang telah tercampur dengan potasium yang dimasukkan oleh istri Sirinya. Dari dapur, Lukman kemudian dipindahkan ke dalam kamar oleh istri Sirinya dengan bantuan seseorang. Setelah korban mengalami keracunan, pelaku menghubungi satu saksi untuk membantu memindahkan dari ruang dapur menuju ke kamar pertama, ungkap Margono di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025. Untuk memastikan kematian korban, pelaku memukul bagian belakang kepala serta menusuk bagian bawah dada suaminya. Jenazah korban kemudian ditutup dengan menggunakan selimut untuk menghalangi bau menyengat hingga keluar rumah. Margono mengungkapkan setelah membunuh suaminya, tersangka masih tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 7 hari. Selama seminggu tinggal bersama mayat suami Sirinya, tersangka mengelabui para tetangga yang mencium bau menyengat sebagai bau bangkai tikus. Pelaku beralasan membeli racun tikus untuk menjebak tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah dan banyak tikus yang terjebak dan mati. Ketika bau menyengat muncul, tersangka akhirnya meninggalkan kontrakan tersebut dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Kesamben, ungkap Margono. Dikatakan Margono, setelah tinggal di rumah kerabatnya, tersangka sempat kembali ke rumah kontrakan lalu menjual perabot dan barang-barang yang berada di dalam rumah kontrakan. Selama tinggal di rumah keluarganya, pelaku masih sering datang ke rumah kontrakan untuk melihat situasi. Pada tanggal 17 Mei 2025 pelaku menjual semua perabotan, ungkap dia. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kedatangan tersangka ke Polres Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Di hadapan petugas, Fauziah yang merupakan istri Siri dari Lukman mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025 dengan kombinasi racun, pukulan, dan tusukan. Berdasarkan laporan Fauziah, petugas melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati keduanya di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang. Di rumah tersebut ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan karena sudah meninggal lebih dari 40 hari. Mayat korban itu sendiri sudah membusuk karena ketika dihitung dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 25 Juni itu kurang lebih 42 hari, ungkap Margono. Margono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi serta keterangan pelaku dan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu di bagian belakang kepala, serta tusukan benda tajam di bawah dada. Fauziah kini ditahan dan ditetapkan tersangka, ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hukuman mati, hingga penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fauziah Priyati Ningsih binti Abdul Raji, 47, warga Dusun Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jatim, menghabisi nyawa suami Sirinya Lukman Hakim, 44. Terkuak fakta terbaru, ternyata Fauziah sempat minta bantuan anak buah atau karyawan korban, sampai harus berbohong agar aksinya tak terendus. Lukman sendiri diketahui bekerja sebagai pengusaha mebel di Desa Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Lukman ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Dusun Karang Tengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman terungkap setelah Fauziah menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah sempat menutupi aksi pembunuhannya hampir 42 hari. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra,
Saat konferensi pers di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025, menyebut jika Fauziah sempat menelepon salah satu karyawan Lukman untuk meminta bantuan. Fauziah meminta bantuan karyawan tersebut bukan untuk menghabisi Lukman, melainkan meminta bantuan untuk mengangkat dan memindahkan korban ke kamar setelah Fauziah melancarkan aksinya. Bahkan, Fauziah berbohong ke karyawan, agar aksinya tidak terendus. Ia mengaku ke karyawan tersebut jika Lukman mabuk dan harus diangkut ke kamar. Satu orang yang dimintai tolong oleh terlapor mengangkat korban ke kamar setelah diracun statusnya sebagai saksi. Jadi, saksi, karyawan, ini ditelepon oleh terlapor. Terlapor hanya diminta untuk membantu memindahkan korban, ucap AKP Margono. Setelah aksinya meracun Lukman, terjadi reaksi terhadap Lukman. Kemudian terlapor menelepon saksi. Setelah saksi datang ke rumah kontrakan, terlapor dibantu oleh saksi untuk memindahkan korban ke kamar. Saat saksi membantu terlapor memindahkan korban, korban masih bernyawa. Sehingga, alasan terlapor kepada saksi, bahwa korban mabuk. Saat itu tidak ada rasa curiga dalam benak saksi tersebut. Kemudian saksi pulang, disitulah terlapor melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, ungkap Margono. Kekerasan terhadap korban ini, juga dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban. Penyebab kematian kepada korban, karena terdapat pukulan yang sangat keras di belakang kepala itu, terbukti ada pendarahan dan juga tusukan di bawah dada sebanyak 2 kali, beber Margono. Sementara, untuk kandungan racun di dalam tubuh korban, pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Untuk hasil Lab4 dari kandungan racun dalam tubuh, masih kami lakukan pengujian laboratorium, mungkin kurang lebih 3 hari keluar baru, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar. Pengakuan mengejutkan seorang istri membuat gempar kantor polisi hingga warga di Kabupaten Jombang. Sebab wanita tersebut mendatangi kantor polisi dan mengakui perbuatannya telah membunuh suami. Atas pengakuan sang istri berinisial F, lantas dilakukan pengecekan ke tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan fakta mengejutkan bahwa suami bernama Lukman, 45, sudah tewas dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman ditemukan di rumah kontrakan yang ada di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau menyengat. Peristiwa ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial F datang ke kantor polisi dan mengaku telah menghabisi nyawa suaminya. Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan dan pengecekan ke rumah kontrakan tempat pasangan tersebut tinggal. Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, yang dihubungi oleh petugas dari Polsek Mojo Agung, mengaku terkejut atas laporan yang diterimanya. Saya ditelepon polisi soal dugaan pembunuhan. Setelah dicek, rumah memang dalam kondisi terkunci dari luar dan sepi, ucap Rojiun saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 25 Juni 2025. Namun begitu, saat petugas masuk ke dalam, mereka dibuat terperanjat dengan temuan jasad korban yang sudah tertutup dengan 2 lapis kasur dan selimut di kamar depan. Bau busuk yang menyengat pun menjadi pertanda jasad sudah cukup lama berada di lokasi. Kondisinya sudah rusak parah, jenazahnya diperkirakan sudah lebih dari 1 bulan, lanjut Rojiun. Tim medis bersama aparat akhirnya mengevakuasi jasad ke RSUD Jombang sekitar pukul 10.30 WIB untuk keperluan autopsi. Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara F, sang istri, diamankan untuk pemeriksaan intensif. Jenazah juga saat ini sudah berada di kamar mayat RSUD Jombang.
Kronologi Fauziah istri Siri bunuh suaminya karena jadi korban KDRT di Jombang. Berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, nyawa seorang suami akhirnya melayang dari tangan sang istri Siri. Itulah yang dialami Lukman Hakim 45 tahun, warga desa Catagayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria itu tewas akibat dibunuh istri Sirinya, Fauziah Priyati Ningsih 47 tahun, warga desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kematian Lukman Hakim baru terungkap setelah lewat 40 hari. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengungkapkan kronologi dan motif pembunuhan tersebut. Fauziah tega membunuh suaminya dipicu rasa sakit hati akibat sering dipukul dan diperlakukan kasar. Diketahui, keduanya sudah menikah siri pada 2014, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019. Berawal dari hubungan tidak harmonis dan sering mendapatkan perlakuan kasar, sakit hati Fauziah kepada suaminya mencapai puncaknya. Pada 11 Mei 2025, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian. Rencana pembunuhan terhadap suaminya itu dilakukan Fauziah pada 13 Mei 2025, ia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Kemudian pada 14 Mei 2025, Lukman ambruk setelah meminum air yang telah tercampur dengan potasium yang dimasukkan oleh istri Sirinya. Dari dapur, Lukman kemudian dipindahkan ke dalam kamar oleh istri Sirinya dengan bantuan seseorang. Setelah korban mengalami keracunan, pelaku menghubungi satu saksi untuk membantu memindahkan dari ruang dapur menuju ke kamar pertama, ungkap Margono di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025. Untuk memastikan kematian korban, pelaku memukul bagian belakang kepala serta menusuk bagian bawah dada suaminya. Jenazah korban kemudian ditutup dengan menggunakan selimut untuk menghalangi bau menyengat hingga keluar rumah. Margono mengungkapkan setelah membunuh suaminya, tersangka masih tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 7 hari. Selama seminggu tinggal bersama mayat suami Sirinya, tersangka mengelabui para tetangga yang mencium bau menyengat sebagai bau bangkai tikus. Pelaku beralasan membeli racun tikus untuk menjebak tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah dan banyak tikus yang terjebak dan mati. Ketika bau menyengat muncul, tersangka akhirnya meninggalkan kontrakan tersebut dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Kesamben, ungkap Margono. Dikatakan Margono, setelah tinggal di rumah kerabatnya, tersangka sempat kembali ke rumah kontrakan lalu menjual perabot dan barang-barang yang berada di dalam rumah kontrakan. Selama tinggal di rumah keluarganya, pelaku masih sering datang ke rumah kontrakan untuk melihat situasi. Pada tanggal 17 Mei 2025 pelaku menjual semua perabotan, ungkap dia. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kedatangan tersangka ke Polres Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Di hadapan petugas, Fauziah yang merupakan istri Siri dari Lukman mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025 dengan kombinasi racun, pukulan, dan tusukan. Berdasarkan laporan Fauziah, petugas melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati keduanya di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang. Di rumah tersebut ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan karena sudah meninggal lebih dari 40 hari. Mayat korban itu sendiri sudah membusuk karena ketika dihitung dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 25 Juni itu kurang lebih 42 hari, ungkap Margono. Margono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi serta keterangan pelaku dan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu di bagian belakang kepala, serta tusukan benda tajam di bawah dada. Fauziah kini ditahan dan ditetapkan tersangka, ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hukuman mati, hingga penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fauziah Priyati Ningsih binti Abdul Raji, 47, warga Dusun Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jatim, menghabisi nyawa suami sirinya Lukman Hakim, 44. Terkuak fakta terbaru, ternyata Fauziah sempat minta bantuan anak buah atau karyawan korban, sampai harus berbohong agar aksinya tak terendus. Lukman sendiri diketahui bekerja sebagai pengusaha mebel di Desa Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Lukman ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Dusun Karang Tengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman terungkap setelah Fauziah menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah sempat menutupi aksi pembunuhannya hampir 42 hari. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra,
Saat konferensi pers di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025, menyebut jika Fauziah sempat menelepon salah satu karyawan Lukman untuk meminta bantuan. Fauziah meminta bantuan karyawan tersebut bukan untuk menghabisi Lukman, melainkan meminta bantuan untuk mengangkat dan memindahkan korban ke kamar setelah Fauziah melancarkan aksinya. Bahkan, Fauziah berbohong ke karyawan, agar aksinya tidak terendus. Ia mengaku ke karyawan tersebut jika Lukman mabuk dan harus diangkut ke kamar. Satu orang yang dimintai tolong oleh terlapor mengangkat korban ke kamar setelah diracun statusnya sebagai saksi. Jadi, saksi, karyawan, ini ditelepon oleh terlapor. Terlapor hanya diminta untuk membantu memindahkan korban, ucap AKP Margono. Setelah aksinya meracun Lukman, terjadi reaksi terhadap Lukman. Kemudian terlapor menelepon saksi. Setelah saksi datang ke rumah kontrakan, terlapor dibantu oleh saksi untuk memindahkan korban ke kamar. Saat saksi membantu terlapor memindahkan korban, korban masih bernyawa. Sehingga, alasan terlapor kepada saksi, bahwa korban mabuk. Saat itu tidak ada rasa curiga dalam benak saksi tersebut. Kemudian saksi pulang, disitulah terlapor melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, ungkap Margono. Kekerasan terhadap korban ini juga dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban. Penyebab kematian kepada korban, karena terdapat pukulan yang sangat keras di belakang kepala itu, terbukti ada pendarahan dan juga tusukan di bawah dada sebanyak 2 kali, beber Margono. Sementara, untuk kandungan racun di dalam tubuh korban, pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Untuk hasil Lab4 dari kandungan racun dalam tubuh, masih kami lakukan pengujian laboratorium. Mungkin kurang lebih 3 hari keluar baru, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar. Pengakuan mengejutkan seorang istri membuat gempar kantor polisi hingga warga di Kabupaten Jombang. Sebab wanita tersebut mendatangi kantor polisi dan mengakui perbuatannya telah membunuh suami. Atas pengakuan sang istri berinisial F, lantas dilakukan pengecekan ke tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan fakta mengejutkan bahwa suami bernama Lukman, 45, sudah tewas dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman ditemukan di rumah kontrakan yang ada di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau menyengat. Peristiwa ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial F datang ke kantor polisi dan mengaku telah menghabisi nyawa suaminya. Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan dan pengecekan ke rumah kontrakan tempat pasangan tersebut tinggal. Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, yang dihubungi oleh petugas dari Polsek Mojo Agung, mengaku terkejut atas laporan yang diterimanya. Saya ditelepon polisi soal dugaan pembunuhan. Setelah dicek, rumah memang dalam kondisi terkunci dari luar dan sepi, ucap Rojiun saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 25 Juni 2025. Namun begitu, saat petugas masuk ke dalam, mereka dibuat terperanjat dengan temuan jasad korban yang sudah tertutup dengan 2 lapis kasur dan selimut di kamar depan. Bau busuk yang menyengat pun menjadi pertanda jasad sudah cukup lama berada di lokasi. Kondisinya sudah rusak parah, jenazahnya diperkirakan sudah lebih dari 1 bulan, lanjut Rojiun. Tim medis bersama aparat akhirnya mengevakuasi jasad ke RSUD Jombang sekitar pukul 10.30 WIB untuk keperluan autopsi. Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara F, sang istri, diamankan untuk pemeriksaan intensif. Jenazah juga saat ini sudah berada di kamar mayat RSUD Jombang.
Kronologi Fauziah istri Siri bunuh suaminya karena jadi korban KDRT di Jombang. Berawal dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, nyawa seorang suami akhirnya melayang dari tangan sang istri Siri. Itulah yang dialami Lukman Hakim 45 tahun, warga desa Catagayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria itu tewas akibat dibunuh istri Sirinya, Fauziah Priyati Ningsih 47 tahun, warga desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kematian Lukman Hakim baru terungkap setelah lewat 40 hari. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengungkapkan kronologi dan motif pembunuhan tersebut. Fauziah tega membunuh suaminya dipicu rasa sakit hati akibat sering dipukul dan diperlakukan kasar. Diketahui, keduanya sudah menikah siri pada 2014, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019. Berawal dari hubungan tidak harmonis dan sering mendapatkan perlakuan kasar, sakit hati Fauziah kepada suaminya mencapai puncaknya. Pada 11 Mei 2025, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian. Rencana pembunuhan terhadap suaminya itu dilakukan Fauziah pada 13 Mei 2025, ia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Kemudian pada 14 Mei 2025, Lukman ambruk setelah meminum air yang telah tercampur dengan potasium yang dimasukkan oleh istri Sirinya. Dari dapur, Lukman kemudian dipindahkan ke dalam kamar oleh istri Sirinya dengan bantuan seseorang. Setelah korban mengalami keracunan, pelaku menghubungi satu saksi untuk membantu memindahkan dari ruang dapur menuju ke kamar pertama, ungkap Margono di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025. Untuk memastikan kematian korban, pelaku memukul bagian belakang kepala serta menusuk bagian bawah dada suaminya. Jenazah korban kemudian ditutup dengan menggunakan selimut untuk menghalangi bau menyengat hingga keluar rumah. Margono mengungkapkan setelah membunuh suaminya, tersangka masih tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 7 hari. Selama seminggu tinggal bersama mayat suami Sirinya, tersangka mengelabui para tetangga yang mencium bau menyengat sebagai bau bangkai tikus. Pelaku beralasan membeli racun tikus untuk menjebak tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah dan banyak tikus yang terjebak dan mati. Ketika bau menyengat muncul, tersangka akhirnya meninggalkan kontrakan tersebut dan tinggal di rumah saudaranya di daerah Kesamben, ungkap Margono. Dikatakan Margono, setelah tinggal di rumah kerabatnya, tersangka sempat kembali ke rumah kontrakan lalu menjual perabot dan barang-barang yang berada di dalam rumah kontrakan. Selama tinggal di rumah keluarganya, pelaku masih sering datang ke rumah kontrakan untuk melihat situasi. Pada tanggal 17 Mei 2025 pelaku menjual semua perabotan, ungkap dia. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kedatangan tersangka ke Polres Jombang, Rabu, 25 Juni 2025, pagi. Di hadapan petugas, Fauziah yang merupakan istri Siri dari Lukman mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025 dengan kombinasi racun, pukulan, dan tusukan. Berdasarkan laporan Fauziah, petugas melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati keduanya di Dusun Karang Tengah Desa Johowinong Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang. Di rumah tersebut ditemukan mayat korban dalam kondisi mengenaskan karena sudah meninggal lebih dari 40 hari. Mayat korban itu sendiri sudah membusuk karena ketika dihitung dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 25 Juni itu kurang lebih 42 hari, ungkap Margono. Margono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi serta keterangan pelaku dan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu di bagian belakang kepala, serta tusukan benda tajam di bawah dada. Fauziah kini ditahan dan ditetapkan tersangka, ia dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hukuman mati, hingga penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fauziah Priyati Ningsih binti Abdul Raji, 47, warga Dusun Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jatim, menghabisi nyawa suami sirinya Lukman Hakim, 44. Terkuak fakta terbaru, ternyata Fauziah sempat minta bantuan anak buah atau karyawan korban, sampai harus berbohong agar aksinya tak terendus. Lukman sendiri diketahui bekerja sebagai pengusaha mebel di Desa Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Lukman ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Dusun Karang Tengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, dalam kondisi membusuk. Jasad Lukman terungkap setelah Fauziah menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah sempat menutupi aksi pembunuhannya hampir 42 hari. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra,
Saat konferensi pers di Mapolres Jombang, Kamis, 26 Juni 2025, menyebut jika Fauziah sempat menelepon salah satu karyawan Lukman untuk meminta bantuan. Fauziah meminta bantuan karyawan tersebut bukan untuk menghabisi Lukman, melainkan meminta bantuan untuk mengangkat dan memindahkan korban ke kamar setelah Fauziah melancarkan aksinya. Bahkan, Fauziah berbohong ke karyawan, agar aksinya tidak terendus. Ia mengaku ke karyawan tersebut jika Lukman mabuk dan harus diangkut ke kamar. Satu orang yang dimintai tolong oleh terlapor mengangkat korban ke kamar setelah diracun statusnya sebagai saksi. Jadi, saksi, karyawan, ini ditelepon oleh terlapor. Terlapor hanya diminta untuk membantu memindahkan korban, ucap AKP Margono. Setelah aksinya meracun Lukman, terjadi reaksi terhadap Lukman. Kemudian terlapor menelepon saksi. Setelah saksi datang ke rumah kontrakan, terlapor dibantu oleh saksi untuk memindahkan korban ke kamar. Saat saksi membantu terlapor memindahkan korban, korban masih bernyawa. Sehingga, alasan terlapor kepada saksi, bahwa korban mabuk. Saat itu tidak ada rasa curiga dalam benak saksi tersebut. Kemudian saksi pulang, disitulah terlapor melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, ungkap Margono. Kekerasan terhadap korban ini, juga dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban. Penyebab kematian kepada korban, karena terdapat pukulan yang sangat keras di belakang kepala itu, terbukti ada pendarahan dan juga tusukan di bawah dada sebanyak 2 kali, beber Margono. Sementara, untuk kandungan racun di dalam tubuh korban, pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium forensik, Lab 4. Untuk hasil Lab 4 dari kandungan racun dalam tubuh, masih kami lakukan pengujian laboratorium, mungkin kurang lebih 3 hari keluar baru, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan mengejutkan istri yang bunuh suami hingga jasadnya membusuk di kamar.